Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang belajar bikin kue dan menjualnya ya teman-teman. Ini kebetulan Mama Hasan mau bikin orderan sebanyak 125 biji dadar gulung isi unti kelapa gula merah ya teman-teman. Nanti aku bagikan tipsnya supaya berpori halus tanpa oles minyak. Simak terus videonya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu 3 butir kelapa setengah tua. Kemudian ada 550 gram gula merah. Kemudian ada juga 200 ml air, sejumput garam, dan juga 2 lembar daun pandan ya teman-teman. Ini buat aromatiknya. Langkah pertama ini kita didihkan dulu airnya sebanyak 200 ml. Ini buat melarutkan gulanya tadi ya teman-teman. Jadi kita larutkan dulu dengan daun pandan dan juga sejumput garam. Nah, ini kita masukkan untuk gula merahnya ya teman-teman. Kenapa kita cairkan? Supaya nanti setelah cair itu bisa kita saring ya. Biasanya kan kalau gula merah itu biasanya ada kotorannya begitu. Nah, ini kita cairkan dulu seperti ini. Halo teman-teman, maaf nih Mama Hasan mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah nonton video aku, yang setia nonton video aku. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya teman-teman. Diberikan rezeki yang berkah barokah, amin. Nah, ini gulanya sudah larut, kemudian kita saring dulu ya teman-teman. Ini kita siapkan wadah yang lebih besar lagi. Ini kita saring seperti ini. Nah, itu kotorannya masih ada ya teman-teman. Nah, setelah bersih disaring kayak gini, lanjut kita masukkan untuk kelapa setengah tuanya tadi. Ini sudah dihilangkan bagian yang hitamnya, kemudian diparut ya teman-teman. Kita masukkan semuanya sebanyak 3 butir kelapa yang sudah diparut tadi. Kemudian kita campur-campur sampai merata begitu. Oh ya, gimana usaha kalian yang ada di rumah nih? Mau usaha seperti aku? Bisa dong teman-teman. Jadi kita belajar sambil berbisnis ya teman-teman. Lumayan buat tambah-tambah uang jajan kita, uang jajan anak, ataupun buat tambah ide buat tambah biaya untuk bantu ekonomi keluarga ya teman-teman. Nah, ini kita icip dulu untuk rasanya. Nah, ini sudah pas, lanjut kita bikin untuk bahan kulitnya. Nah, untuk orderan yang 125 biji ini aku pakai 2 kilo tepung terigu. Kemudian untuk airnya di sini aku pakai air santan yang kekentalannya sedang sebanyak 4.800 ml ya teman-teman. Ini total cairan yang aku pakai. Nah, kemudian aku masukkan airnya atau air santannya ini secara bertahap ya teman-teman. Jadi enggak langsung 4.800 air ini aku tuang. Jadi ini secara bertahap saja. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur merata gitu, baru kita tambahkan cairannya. Selain santan, kalian juga pakai air biasa juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ada juga kemarin yang berkomentar katanya bikin dadar gulung itu pakai air kelapa. Itu juga bisa teman-teman, tergantung selera kalian mau pilih yang mana, resep yang gimana terserah kalian ya. Nah, kemudian aku tambahkan 1-2 sendok teh garam, kemudian 4 sendok makan gula. Lanjut, ini karena banyak banget aku mixer aja ya teman-teman. Kalau ngaduknya lumayan capek juga karena orderannya nggak cuma satu ya teman-teman. Jadi ini bebarengan dengan orderan yang lain. Jadi ini aku mixer supaya tercampur lebih cepat lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah halus
tepungnya ini nanti aku tambahkan sisa air atau santan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Jadi untuk bagi kalian yang mau mencoba 1/4 atau berapa resep gitu, nanti bisa kalian bagi ya teman-teman, atau kalian cek nanti di deskripsi box, insya Allah nanti aku tuliskan untuk yang satu resepnya. Jadi ini aku biasanya satu resepnya itu 500 gram, ini aku langsung pakai 4 resep jadinya 2 kg gitu ya teman-teman, sekalian ngadon. Nah ini sudah selesai. Sebelum kita cetak ini kita saring dulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil begitu ya, dan lebih halus lagi hasil dari kulit dadar gulungnya. Nah sebelumnya ini aku bagikan ya teman-teman, jadi supaya kulit dadar gulung itu tidak perlu dioles minyak tapi bisa berpori halus, ini tipsnya yaitu kita panaskan dulu pannya. Jadi berbeda kalau kita bikin risol ya teman-teman, kalau risol itu kan nggak perlu dipanaskan, kalau untuk dadar gulung ini kita panaskan dulu sekitar 3 menit atau 2 menit aja, kemudian kita tuang begitu ya, supaya porinya itu di bawahnya itu terbentuk cantik begitu. Nah ini aku ganti pannya ya teman-teman, aku ulangi sekali lagi. Jadi ini kita diamkan dulu. Nah setelah agak panas ini baru kita tuangkan untuk adonannya. Nah seperti ini. Mama Hasan belum jago juga ya teman-teman nyetak dadar gulung atau kulit risolnya, cuman karena kita keseringan ya tetap jadi ya teman-teman. Nanti kalau digulung juga nggak kelihatan itu bulatannya sempurna atau enggak. Nah ini kita cetak semua sambil nyetak kulitnya, biasanya aku sambil juga untuk ngisi untinya ya teman-teman, supaya waktunya lebih efektif lagi karena kita diburu-buru waktu ya teman-teman. Kemarin itu aku dibantuin sama adik sama ibu aku juga masih keteteran banget ya teman-teman, karena kebetulan ini orderannya untuk 5 macam kue. Nanti aku share untuk kue-kue yang lain ya teman-teman. Semoga kalian nggak bosan dengan video aku yang isinya cuma bikin kue kayak gini. Dan kebanyakan kuenya kue-kue yang manis ya teman-teman. Kemarin itu ada yang komen sering banget bikin kue yang manis ya, karena orderannya kue yang manis ya teman-teman. Jadi kita share juga buat kue yang manis karena orderannya seringnya kue yang manis ya teman-teman. Jadi kapan-kapan kita bikin camilan yang gurih gitu ya, yang pedas gitu. Insya Allah kalau ada umur panjang dan juga kesehatan ya teman-teman, amin. Nah untuk isian unti kelapanya ini dikira-kira aja ya teman-teman. Itu tadi aku ngisinya sekitar 1 sendok makan, kemudian ini aku gulung. Tuh hasilnya teman-teman, ini berpori cantik halus tapi tidak perlu diolesi dengan minyak. Tipsnya seperti itu. Oke, ini sudah selesai 130. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.